Halo semua, perkenalkan nama saya Pakwita Izralundo dengan NIM 4193111032. Saya dari kelas G. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi bab pertama yaitu multimedia interaktif. Pada bab ini, kita akan membahas 7 subbab, yaitu pendahuluan, multimedia, multimedia pembelajaran interaktif, fase perkembangan media, teori tentang multimedia interaktif, bahan ajar berbasis multimedia interaktif, dan yang terakhir, keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Yang pertama, ada pendahuluan. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, di mana teknologi pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan kompetensi seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Bahkan, dengan pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif dalam proses belajar terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa. Ini sangat penting bagi siswa yang akan mengerjakan soal seperti high order thinking skill. Yang kedua, multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata yaitu multi dan media. Multi yang berarti beberapa atau banyak, sedangkan media merupakan alat, sarana, atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau tools yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Disimpulkan bahwa multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, hyperlink untuk menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya dapat disimpan, diproses, dan disajikan. Yang ketiga, ada multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia setidaknya terbagi atas dua kategori yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Untuk multimedia linier merupakan jenis multimedia yang tidak dapat terkontrol atau dikontrol, dapat disimpan dan disajikan oleh penggunanya. Multimedia ini berjalan dan berproses secara terurut, misalnya film pada televisi. Sedangkan multimedia interaktif yaitu multimedia yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya. Jadi hanya satu pembedanya yaitu jika linier itu tidak dapat dikontrol dan interaktif dapat dikontrol. Multimedia ini dilengkapi oleh alat pengontrol sehingga dapat dioperasikan oleh penggunanya secara fleksibel. Misalnya multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, dan lain-lain. Multimedia interaktif itu gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi, dan media elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan komunikasi dan navigasi. Multimedia interaktif itu seperti yang ada pada pembelajaran pendukung di era COVID-19 ini, seperti kita bisa melihat di YouTube video-video pembelajaran, bisa juga melalui bimbingan belajar secara online, itu juga termasuk karena sudah menggabungkan komponen teks, gambar, audio, animasi, dan video. Interaksi yang dimaksud adalah berupa interaksi antara elemen-elemen yang membangun bahan ajar interaktif tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, ada interaksi antar lingkungan yang ada di sekitar, baik lingkungan virtual, misalnya posisi, lokasi yang ditangkap oleh media, informasi cuaca saat penggunaan. Dan yang terakhir, ada interaksi antar bahan ajar interaktif dengan penggunanya. Misalnya, siswa dapat mengakses dan berkomunikasi dengan kelompok belajar melalui bahan ajar tersebut. Menurut Bosworth dan Boskaya pada tahun 2015 berpendapat bahwa ada 4 level utama interaktivitas yang dilakukan oleh pengguna, yaitu yang pertama, ada level pasif.
Level pasif ini, pada level ini pengguna hanya bertindak sebagai penerima informasi. Yang kedua, ada level partisipasi terbatas, yaitu siswa dapat melakukan respons sederhana pada saat menggunakan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, ada level partisipasi kompleks, yaitu pada level ini, siswa dapat melakukan banyak respon dengan cara yang bervariasi dalam menanggapi isyarat instruksional. Dan terakhir, ada level partisipasi nyata, yaitu pada level ini, pengguna terlibat aktif dalam menanggapi isyarat instruksional secara kompleks. Multimedia pembelajaran itu adalah pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran, di mana terjadi interaksi antara guru, siswa, dan sumber dengan bantuan multimedia yang digunakan dengan tujuan agar pencapaian tujuan pembelajaran lebih maksimal. Multimedia pembelajaran interaktif berpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa multimedia pembelajaran interaktif yaitu suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi dengan bantuan komputer. Selanjutnya, subbab yang keempat adalah fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru merupakan satu-satunya sumber yang digunakan dalam proses pembelajaran. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids, di mana alat bantu yang digunakan berupa gambar, model, objek, dan alat lainnya dapat membantu siswa berpikir konseptual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Dan pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini menjadi cikal bakal berkembangnya media audiovisual pembelajaran. Perkembangan media audiovisual ini diilhami oleh temuan Edgar Dale, yaitu tentang kerucut pengalaman atau count of experience. Edgar menyatakan bahwa terdapat 11 tingkat pengalaman belajar yang ditinjau dari sudut pandang konkret menuju abstraksi, yaitu pertama pengalaman langsung, kedua observasi, ketiga partisipasi, keempat demo, kelima wisata, keenam televisi, ketujuh film, kedelapan radio, kesembilan visual, kesepuluh simbol, dan kesebelas verbal. Konsep pengalaman atau count of experience menggugah para pendidik atau guru untuk terus berkolaborasi dengan para pakar teknologi untuk terus menciptakan media yang dapat digunakan secara efektif. Perkembangan dan kemajuan media ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan pada zamannya. Tingkat kecanggihan suatu media sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penelitian kemajuan ekonomi dan perubahan sosial masyarakat. Selanjutnya, pada subbab kelima ada teori tentang multimedia interaktif. Pada teori tentang multimedia interaktif, sama seperti yang pertama, menurut Boscourt dan Boskaya pada tahun 2015, ada 4 teori yang berkenaan dengan bahan ajar interaktif. Yang pertama adalah teori pembelajaran mandiri atau theory of independent study. Yang kedua ada teori jarak tanggapan atau theory of transactional distance. Yang ketiga ada teori kekayaan media atau theory of media richness. Dan yang terakhir, yang keempat adalah teori pembelajaran multimedia atau theory of multimedia learning. Subbab selanjutnya adalah bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat baik berupa tulisan maupun bukan tulisan yang disusun secara sistematis dan berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar merupakan perangkat yang dirancang sesuai kaidah pembelajaran karakteristik, materi pembelajaran, kebutuhan pembelajar, dan norma-norma yang berlaku. Bahan ajar dikembangkan terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, motivasi belajar, latihan, penugasan, evaluasi,
dan rangkuman yang disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan teori yang jelas. Untuk berdasarkan fungsi dan tujuan, bahan ajar itu dibedakan menjadi ada bahan ajar versi cetak dan ada bahan ajar versi audio. Untuk cetaknya itu berupa buku, modul, dan yang untuk versi audio itu contohnya ada untuk radio, kaset, CD. Dan ada bahan ajar audio visual seperti video dan animasi, dan bahan ajar multimedia interaktif seperti Computer Assisted Instruction atau CAI, dan bahan ajar berbasis web. Fungsi bahan ajar yang pertama itu ada pedoman bagi guru ataupun dosen untuk melaksanakan aktivitas belajar yang berorientasi student-centered learning atau berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, ada pedoman substansi, materi, dan tujuan belajar yang ditetapkan. Yang ketiga, alat evaluasi yang terarah untuk mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Fungsi bahan ajar interaktif. Berbeda ya, fungsi bahan ajar dan fungsi bahan ajar interaktif. Yang pertama itu sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada proses belajar daring dan luring. Misalnya, bahan ajar ini sangat efektif digunakan pada proses belajar daring selama mewabahnya virus corona. Biasanya yang kita ketahui, guru-guru akan menggunakan bahan ajar interaktif ini sebagai pendukung mereka untuk dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik itu dapat mengerti materi-materi yang dia sampaikan, seperti menggunakan video yang langsung dibuat oleh guru tersebut atau mengambil sumber lain seperti YouTube. Yang kedua, sebagai media berbagai informasi secara masif, di mana bahan ajar interaktif ini sangat mudah disebar dan digunakan secara masif tanpa memerlukan biaya yang besar. Seperti YouTube, kita hanya men-share atau membagikan linknya dan peserta didik akan bisa mengaksesnya secara gratis dan kapan saja. Dan yang terakhir ada keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif, yaitu yang keunggulannya ada lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Yang kedua ada bahan ajar interaktif lebih mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Jadi dapat diakses dimanapun. Jika kita ada versi cetaknya seperti membawa buku itu memerlukan tenaga yang cukup seperti membawa buku di dalam tas. Karena ada bahan ajar interaktif ini, guru-guru bisa memutarnya atau dalam wabah COVID ini hanya dengan mengklik link saja, peserta didik dapat mengakses berbagai materi-materi yang mereka inginkan. Yang ketiga, dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Sebaliknya jika dengan bahan ajar seperti buku, untuk merevisi itu sangat memerlukan waktu yang cukup lama. Yang keempat, dilengkapi dengan pastinya komponen gambar, audio, dan video animasi yang lebih menarik dan lebih mudah memahami. Nomor 5, lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Yang keenam, dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Dan yang ketujuh, proses pembelajaran berlangsung secara interaktif. Yang tadi keunggulannya dan fungsinya adalah dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Jadi, multimedia interaktif ini fleksibel dipakai seperti untuk tatap muka bisa, dan pada pembelajaran daring juga bisa. Yang kedua, informasi secara cepat dan masif. Selanjutnya ada bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Yang keempat, bagi siswa dan mahasiswa berguna sebagai pedoman yang mengarahkan semua aktivitas. Dan yang kelima, meningkatkan kemandirian belajar siswa. Dan yang keenam, membantu untuk memvisualisasikan materi yang abstrak, misalnya visualisasi bangun ruang. Demikianlah presentasi dari saya mengenai multimedia interaktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pak Puita, pamit undur diri. Terima kasih.